We stand facing the Qibla before we perform the prayer so that the prayer we perform can be solemn, whether the prayer is a Ma'mun or Makmumun or congregational prayer, especially performing prayer alone. In a quiet and silent state that allows for disturbances. Especially disturbances from within ourselves, so that we cannot perform the prayer more solemnly. There is disturbance from creatures whose job is only to tempt and disturb people who do good deeds general in performing prayers in particular. These creatures are very well known to Muslims as Satan or the devil Laknathatullah. To expel this devil so that it does not interfere must be prevented, and the door must be closed, for that there must be a grip and practice. That we must do the practice or reading is none other than reading A'udhu Billahi min Asiyathin Nirajim. Besides that, there are several ways to close the door to the devil's entry. In this regard, please allow us to re-upload and rebroadcast the lecture from Abba Guru Kai Haji Muhammad Baki at AM Barabai district of Hulu Sungai, Tenga. His previous lecture discussed about several ways to close the door of Shaitan before you perform prayer. Let's follow this broadcast together until the end so that there is no misunderstanding. Please forgive and ask for forgiveness for the shortcomings and discomfort of this rebroadcast. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نقف متوجهين إلى القبلة قبل أن نصلي. عادة هناك أشياء يجب فعلها حتى تكون الصلاة التي نؤديها رسمية، سواء كانت الصلاة إمامنا أو مأمومنا أو صلاة الجماعة. ثم إن أداء الصلاة منفردنا في هدوء وسكون قد يؤدي إلى تشويشات من خلق ليس من وظيفتهم إلا إغراء وإزعاج الناس الذين يعملون الخير عموما وفي أداء الصلاة خصوصا. هذا المخلوق معروف عند المسلمين باسم الشيطان أو إبليس. عليك اللعنة لكي تطرد هذا الشيطان حتى لا يزعجك. عليك أن تمنعه وتغلق الباب أمامه. ولهذا السبب يجب أن تكون هناك إرشادات وممارسات يجب أن نلتزم بها وننفذها. هذه الممارسة هي يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالإضافة إلى ذلك هناك عدة طرق لإغلاق باب دخول الشيطان. هنا اسمحوا لي بإعادة تحميل وإعادة بث المحاضرة التي ألقاها أباه جورو كياي الحاج محمد بخيت آم من باراباي كولو سونغيتان غاهريغانسي. وقد تحدث في محاضرته السابقة عن عدة طرق لإغلاق باب الشيطان قبل الصلاة. دعونا نتابع البث حتى النهاية حتى لا تفشل في الفهم. عن أي قصور أو أخطاء في إعادة البث هذه. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita berdiri menghadap kiblat sebelum kita melakukan salat. Biasanya ada yang harus dilakukan sehingga salat yang kita lakukan dapat khusyuk. Apakah salatnya itu imaman atau makmuman atau salat berjamaah.
apalagi melakukan salat sendirian dalam keadaan hening dan sunyi yang memungkinkan timbulnya gangguan, khususnya gangguan dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita tidak dapat melakukan salat lebih khusyuk. Ada gangguan dari makhluk yang kerjaannya hanya menggoda dan mengganggu orang yang berbuat amal kebaikan pada umumnya dalam melakukan salat. Pada khususnya makhluk itu pada umumnya Muslim sama mengenal dengan nama syaitan atau iblis laknatullah. Untuk mengusir syaitan ini supaya tidak mengganggu harus dicegah dan jalan pintunya harus ditutup. Untuk itulah harus adanya pegangan dan amalan yang harus kita lakukan. Amalan itu lain adalah kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Samping itu ada beberapa cara untuk menutup jalan masuk pintu syaitan itu. Berikut ini izinkanlah untuk re-upload dan menayangkan kembali ceramah dari Abah Guru Kiai Imam Haji Muhammad Wahid AM. Berapa setengah-tengah ceramah beliau terdahulu membahas sekitar beberapa cara untuk menutup pintu syaitan sebelum kamu mendirikan salat. Baiklah kita ikuti tayangan ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Sebelumnya mohon maaf dan minta ridha atas ketidaknyamanan dan kekurangan dari tayangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi supaya sembahyang ini terlepas daripada gangguan-gangguan syaitan, sembahyang ini terlepas daripada godaan waswis syaitan, maka kita disunatkan sunat yang sangat kuat untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalimat isti'adzah itu sangat berguna apabila sebelum sembahyang itu kita sudah menjauhi terlebih dahulu tempat-tempat syaitan. Kita sudah menutup pintu masuknya syaitan. Kalau sudah pintu-pintu tempat masuknya syaitan kita tutup, lalu kita ucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nah itu bermanfaat ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Imam Al-Ghazali mengatakan pintu-pintu syaitan yang mesti kita tutup di dalam diri kita. Ada 10 pintu. Syaitan bisa masuk ke dalam diri kita melalui salah satu di antara pintu yang 10 ini. Kalau pintu yang 10 ini kita buka, walaupun 1000 kali kita mengucap a'udzubillah, ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaatnya halus. Imam Ghazali mengatakan pintu syaitan masuk ke dalam diri kita itu pertama lewat ghadab. Lewat ghadab. Artinya apa? Marah. Orang yang marah itu membuka pintu seluas-luasnya untuk syaitan. Orang yang marah bisa membunuh, orang yang marah bisa memfitnah, orang yang marah bisa menggibah, orang yang bisa macam-macam. Nah, jadi kalau kita parahatan marah itu kita bawa sembahyang, walaupun beberapa kali auzubillah, ada manfaatnya. Dinginkan dahulu marahnya, sudah tenang daripada marah, hanya hendak sembahyang. Ayuha a'udzubillah minasyaitonirrajim, tapi pintu marah sudah ditutup. Pintu jalannya syaitan ditutup. Al-ghadab. Syaitan berkata, apabila ada hamba yang sedang marah, maka aku permainkan itu hamba seperti dia permainkan bola. Disipak-sipaknya, ditendang-tendangnya. Nah, itulah orang yang sedang marah dipermainkan oleh syaitan seperti anak-anak main bola. Itu orang marah, kada ingat lagi norma-norma, kada ingat lagi undang-undang agama, kada tahu lagi ini kuitan, kada tahu lagi ini mintuha, kada tahu lagi ini laki. Sudah sarik, nah, ghadab itu pintu syaitan.
Makanya sembahyang jangan sekali-kali kalau hati masih membara, hati masih marah, jangan sembahyang. Karena itu masukan syaitan. Yang kedua, pintu syaitan yang masuk ke dalam diri kita adalah lewat pintu syahwat. Syahwat artinya keinginan nafsu. Orang yang sudah membuka pintu syahwat ini berarti membuka syaitan masuk ke dalam dirinya. Dengan syahwat itu orang bisa melakukan zina. Dengan syahwat orang bisa memakan barang nang kada halal. Dengan syahwat dia bisa minum minuman nang dilarang. Karena meluruskan apa yang diingininya. Nah, kalau kita parahatan ada syahwat itu jangan sembahyang dulu. Kendalikan dulu syahwat. Makanya kata Rasulullah, kalau engkau hendak makan, makanlah dulu, hanya sembahyang. Kenapa? Karena syahwat di situ ada hendak makan. Kalau kita hendak makan, makanannya sudah siap, kita sembahyang berdahulu, parut lapar, makanan siap, sembahyang berdahulu, walaupun a'udzubillah, tetap pegangan di makanan itu. Walaupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena pintu syaitannya dibuka lewat syahwat tadi. Yang ketiga, ujar Imam Ghazali, pintunya syaitan itu masuk ke dalam diri manusia adalah lewat hasad, lewat dengki. Orang yang dengki, nah, membuka pintu luas syaitan masuk ke dalam dirinya. Orang dengki mau membunuh, orang dengki mau memfitnah, orang dengki mau menyakiti segala macam. Bila di hati kita ada dengki, kita biarkan. Parahatan kita masih ada dengki dengan seseorang, jangan hendak sembahyang dulu. Diamkan dahulu dengkinya, tobat dahulu daripada dengkinya, hanya sembahyang. Supaya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu berguna, bermanfaat. Yang keempat, pintu masuk syaitan ke dalam diri kita yang mesti ditutup adalah tamak. Tamak artinya kadang merasa cukup dengan apa yang ada. Ini mencakup seluruh perkara. Makan, kada cukup makan yang ada. Berpakaian, kada cukup pakaian yang ada. Penghasilan, rasa kada cukup penghasilan yang ada. Nah, bila macam itu masih ada dalam diri kita sifat tamak itu, sembahyang kayak apa haji kita kada kalau terhindar daripada syaitan. Kenapa? Karena selalu dimasuki syaitan untuk menghayal, mengingini, memiliki segala macam sesuatu yang dituntut oleh hawa nafsunya. Tamak. Yang kelima, asyiba minat ta'am walau halala. Kenyang dari makanan walaupun makanan yang halal. Orang yang parut kanyang walaupun dari makanan yang halal, itu mudah syaitan untuk mengarahkannya kepada berbuat yang kada baik. Jadi artinya kalau sembahyang itu parut lapar jangan, kanyang jangan. Parut lapar berpikir makan gimana sembahyangnya. Parut kanyang lapar pulang sembahyangnya. Nah, jadi kalau sembahyang itu supaya jangan terganggu dengan urusan itu antara kanyang lawan lapar. Dan agama pun menganjurkan demikian juga. Kalau kita makan, makanlah jangan sampai kenyang. Karena bila sudah makan untuk kenyang, berarti kita membuka syaitan masuk ke dalam diri kita. Yang keenam, Imam Ghazali, pintu syaitan lagi, hubbut tazayyun, suka berhias.
Orang ini suka aksi. Nah, orang suka berhias ini membuka pintu syaitan. Karena bisa menggunakan perhiasan yang haram. Laki-laki bisa memakai utas emas, pakai kalung emas, bebunil emas, ketujuh berhias. Nah, ketujuh berhias itu adalah merupakan pintu syaitan. Orang yang ketujuh berhias ini walaupun audzubillahnya berapa kali sehari, ada manfaatnya. Kenapa? Pintu syaitan dibukakan. Hubbut tazayyun. Yang ketujuh al-ajalah. Segera. Segera. Maksudnya segera ini adalah kada berpikir matang dalam mengambil sesuatu keputusan. Nak nukar apakah? Kada berpikir tukar. Hendak ke manakah? Kada berpikir tulak. Hendak apa? Kada berpikir banyak gawi. Nah, ini ngarannya ayah. Kalau orang seperti itu dalam kehidupannya, orang ini adalah kawannya syaitan. Karena kata Rasulullah, ala ajalah minas syaitan. Yang kedelapan, ad-darahimu wad-dananiru. Dinar dan dirham. Artinya duit. Duit ini pun adalah pintunya syaitan. Orang yang sangat cinta kepada duit sehingga kadang menghiraukan lagi duit ini datang di mana. Apakah duit ini datangnya di jalan yang haram, apakah duit ini datangnya di jalan yang halal, kada ada urusan. Karena apa? Karena sudah sangat cinta lawan duit itu. Yang penting ada duit. Nah, itu membuka syaitan masuk ke dalam diri kita. Yang kesembilan, pintu syaitan al-bukhlu. Bukhul artinya apa? Kikir. Orang kikir ini memikirkan pun orang aja keluar pun seorang kada. Orang yang kikir ini bisa mau mengurangi membayar upah. Bisa mau menunda upah orang. Bisa mau mengangkat tanah orang. Nah, itu orang kikir. Kalau kikir itu ada dalam diri kita, ada pintu syaitan untuk masuk ke situ. Nah, yang ke-10, ta'allumul ilmil khafi qabla mumarasatil zahir. Belajar ilmu hakikat sebelum lahir ilmu syariat. Orang tuh belum matang lagi ilmu syariat, belum matang lagi ilmu fikih, belajar sudah ilmu tasawuf nang dalam, sama membukakan pintu syaitan lawan dirinya. Iya, nang akhirnya kada bersembahyangan lagi. Iya, akhirnya ampun orang, iya ampun ku jua. Nah, jadi pintu-pintu syaitan itu ditutup terlebih dahulu, hanya kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bermanfaat tuh a'udzubillahnya. Rumah kita kunci, hanya kita bertawakal kepada Allah, minta dipeliharakan daripada pencuri. Nah, itu bermanfaat.